So, sekarang kita mau ke bagian yang ini, kita mau ada interview ceritanya. Jadi nanti interviewnya ini maksudnya kalian saling tanya jawab gitu. Misal apa namanya, misalnya aku nanya ke Jos misalnya. Jos, was sind Sie von Beruf? Apa pekerjaan kamu? Nanti kan dijawab nih sama si Jos misalnya. Misalnya, ich bin Politiker von Beruf. Politisi misalnya. Itu ich bin Politiker von Beruf. Nah, aku tanya lagi, wo arbeiten Sie? Di mana kerjanya? Nah, kalau mau bilang di mana kerjanya, pilihannya bisa dua ya. Kita bisa bilang apa firmanya apa, atau bisa bilang kotanya apa. Kalau mau bilang firmanya apa, kita bisa bilangnya gini ya. Misalnya, ich arbeite by, misalnya nama firmanya itu law firm misalnya. Contohnya ya, ini aku nggak tahu ini ada apa enggak. Ini kalau kita mau bilang tempat kerja kita, bilangnya gini, ich arbeite by. Kalau kita cuma mau bilang aku kerjanya di kota apa, ya bilang aja ich arbeite in Solo misalnya. Aku kerjanya di Solo. Terus habis itu lanjut lagi, wann arbeiten Sie? Kapan sih kamu kerja? Nah, kalau untuk kerja jawabannya bisa banyak ya. Misalnya ich arbeite von Montag bis Freitag misalnya. Aku kerja dari Senin sampai Jumat. Atau cuman kerjanya beberapa hari aja gitu. Maksudnya kerjanya itu selang-seling, nggak setiap hari. Berarti kita bisa bilangnya ich arbeite am Dienstag, am Donnerstag und am Samstag misalnya. Samstag. Aku kerja hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Atau misalnya ada yang kerjanya itu setiap hari misalnya. Kalau kerjanya tiap hari gimana? Bilangnya ich arbeite jeden Tag. Jeden Tag itu setiap hari. Tuh. Wann haben Sie frei? Kapan liburnya? Free-nya itu kapan? Kalau bilangnya free-nya itu cuma di weekend, maka bilangnya gini, ich habe frei am Wochenende. Ini tuh weekend. Aku punya free-nya itu di weekend. Atau liburnya itu hanya di hari-hari tertentu misalnya. Ya, berarti ich habe frei am, misalnya am Montag, am Mittwoch, und am Freitag misalnya. Oh, liburnya hari Senin, Rabu, sama Jumat misal. Tapi kalau liburnya cuma hari Minggu gimana? Ya berarti bilangnya ich habe frei nur Sonntag. Nur itu artinya only ya, hanya. Ich habe frei nur am Sonntag. Aku hanya libur di hari Minggu. Terus ini was makan Sie gern, ya apa yang kamu suka lakukan gitu. Misalnya ich singe gern. Ich singe und reise gern misalnya. Aku suka menyanyi dan traveling, zum Beispiel. Gini. Terus kalau nggak sukanya apa? Was machen Sie nicht gern? Apa yang Anda tidak suka lakukan? Misalnya apa? Ich jogge nicht gern misalnya. Aku nggak suka. Gitu ya. Jadi nanti saling tanya jawab. Nah, nanti setelah aku menginterview si Jos, nanti gantian Jos yang tanya ke temannya dengan pertanyaan yang sama. Ini aku kasih kalian kebebasan mau nanyanya pakai cara yang formal, pakai Anda, atau mau pakai kamu. Tuh di sini kan dia ada slash-nya kan. Kalau mau pakai yang formal pakainya Sie yang ini. Sind Sie
wo arbeiten Sie, wann arbeiten Sie, dan lain-lainnya. Tapi kalau mau nanyanya yang lebih casual, bisa pakai du. Was bist du von Beruf, kamu pekerjaannya apa, gitu, dan lain-lainnya. Gitu. Kalau masih belum tahu nama pekerjaannya apa, kalau sebagai pegawai negeri dan pegawai swasta kan, dia cuma titel kan. Sebetulnya kita punya pekerjaan ya kan. Sebagai apa misalnya spesifiknya. Pegawai negeri misalnya apa, jadi guru misalnya, atau jadi dokter misalnya, atau jadi apa gitu. Pegawai swasta pun juga gitu kan, biasanya ada spesifiknya gitu, di bidang apa sih kalian kerjanya gitu. Nah, untuk ngelihat apa pekerjaan kalian itu bisa dilihat di gambar pekerjaan yang dulu pernah aku kirim itu. Di hari apa aku ngirim itu, di hari Kamis tapi minggu lalu. Kalau kalian mau scroll up, di situ ada apa, ada nama-nama pekerjaan. Atau kalau kalian memilih, kayaknya aku nggak mau kasih tahu deh pekerjaan aku sesungguhnya, silahkan, tidak apa-apa. Karena pada dasarnya di sini kita cuma mau latihan doang kan. Gitu. Misalnya aku mau pakai pekerjaan fiktif, ya silahkan aja, nggak apa-apa. Gitu ya. Ada yang mau ditanyain dulu atau ada yang mau disampaikan, Bita? Cukup jelas ya. Oke, atau kalian mau prepare dulu, mau nyiapin jawabannya dulu, atau mau langsung aja? Kayaknya aku bisa deh langsung aja. Ini kan pertanyaannya apa? Cuma nanya pekerjaan, di mana kerjanya, hari-hari, suka nggak sukanya. Kayaknya kita bisa langsung mulai aja kali ya. Oke, kalau gitu coba dari Lavem dulu deh. Lavem mau tanya ke siapa? Dipanggil nama temennya? Jessica, Ma. Nanya ke Jessica, ya silakan. Ya. Hai Jessica, guten Abend. Nggak kedengeran ya? Dengar nggak? Ya, terdengar. Ini Aku udah. terdengar. Oke, baik. Was bist du von Beruf? Ich bin Mitarbeiterin von Beruf. Wo arbeitest du? Ich arbeite in Jakarta. Wann arbeitest du? Ich arbeite von Montag bis Freitag. Wann hast du frei? Ich habe frei am Sonntag. Was machst du gern? Ich singe gern. Was machst du nicht gern? Ich dance itu apa ya, aku lupa. Dance itu tansen. Tanzen. Ich tanze nicht gern. Oke. Danke, tschüss. Oke, lanjut lagi. Jessica mau tanya siapa? Dipanggil temannya? Siapa ya? Anissa. Anissa, oke, betul. Hai Anissa, guten Abend. Halo, guten Abend, Jessica. Was bist du von Beruf? Ich bin mit Arbeiten von Beruf. Wo arbeitest du? Ich arbeite in Bogor.
Wann arbeitest du? Ich arbeite von Montag bis Freitag. Wann hast du frei? Ich habe frei am Sonntag. Was magst du gern? Ich singe an Reisigen. Was magst du nicht gern? Ich jogge nicht gut. Oke. Gut, Dankeschön. Kita mau tanya siapa, bitte? Mei, Nanya ke Mei, boleh. Hai Mei, kenapa? Was bist du von Beruf? Ich bin, kalau translator apa ya bahasa? Übersetzerin. Übersetzerin von Beruf. Wo arbeitet? Ich Wo arbeitet arbeite in Solo. In Bandung, sorry. Wann arbeitest du? Ich arbeite von Montag bis Freitag. Wann hast du frei? Ich habe frei nur Samstag und Sonntag. Was machst du gern? Ich singe und koche gern. Was machst du nicht gern? Swimming tuh swimming baden. Schwimmer. Oh, schwimmen nicht gern. Okay, gut. Okay, weiter Mei, bitte schön. Ke Josh. Mhm. Hallo Josh. Was bist du von Beruf? In Epidemiologe von Beruf. Wo arbeitest du? Ich arbeite in Samosir. Wann arbeitest du? Ich arbeite von Montag bis Freitag. Wann hast du frei? Ich habe frei on Samstag und Sonntag. Was machst du gern? Ich singe und schreibe. Was machst du nicht gern? Ich schwimme nicht gern. Dankeschön. Okay, gut. So, weiter Josh, bitte schön. Randy? Ke Randy. Denny atau Ray? Oh, Denny. Halo Denny. Oh, demi Stoshtum, masih di mute Denny. Halo, Was bist du von Beruf? ich bin Apotheker. Von Beruf, sorry. Wo arbeitest du? Ich arbeite in Bandung. Wann arbeitest du? Ich arbeite von Montag bis Freitag. Hast du frei? Hast du frei? Ich habe frei am Samstag und Sonntag. Was machst du denn? Ich koche und
Reisegern. Was machst du nicht gern? Ich singe nicht gern. Danke. Oke, berarti Denny tinggal tanya ke Ray ya, bitteschön Denny. Oke. Halo Ray, guten Abend. Hallo, guten Abend. Was bist du von Beruf? Ich bin jetzt Student. Ya, ich bin Student von Beruf. Lanjut lagi Von Denny. Beruf, ada von Berufnya juga ya kalau student? Oh, sorry. Tadi student ya. sorry. Ich bin Student. Ya, oke, good. Oke. Wo studierst du? Ich studiere in einem Ausbildungszentrum in Adelaide. Okay. Wann studierst du? Ich studiere von Montag bis Donnerstag. Wann hast du frei? Ich habe frei von Freitag bis Sonntag. Was machst du gern? Ich lerne Sprachen gern. Was machst du Hilang nggak sih? Iya. Oh. Suaranya tadi hilang, jadi bisa diulang lagi. Was machst du? Was machst du nicht gern? Ich spiele Fußball nicht gern. Oke. Good, dankeschön. So, sekarang terakhir Ray tanyanya ke Lavem, bitteschön. Hallo Lavem. Hallo, Ray. Was bist du von Beruf? Ich bin Apotheker von Beruf. Wo arbeitest du? Ich arbeite in Jakarta. Wann arbeitest du? Ich arbeite von Montag bis Freitag. Wann hast du frei? Ich habe frei am Sonntag. Oh, Sonntag. Was machst du gern? Ich schwimme und reise gern. Was machst du nicht gern? Ich tanze nicht gern. Danke. Oke, good. Cepat. Oke, sekarang kita mau lanjutin lagi. Kita mau masuk ke materi baru ya sekarang. Ada yang mau dibahas lagi sampai sini? Cukup ya. Oke, sekarang kita mau ke materi baru. Gimana nih? Oke, mana nih? Sorry. Oke, hari ini kita mau membahas tentang materi imperatif. Imperatif itu artinya kalimat perintah. Nah, yang bisa kita perintah itu ada dua golongan. Golongan yang pertama kita sebut sebagai golongan familiar. Dan yang golongan kedua kita akan sebutnya sebagai golongan
formal. Mana yang termasuk dalam golongan yang familiar? Dalam golongan familiar itu, yang bisa kita suruh, itu cuma ada 2. Yaitu ada do, kamu, atau untuk orang tunggal ya. Orang tunggal, singular. Dan ada ir sebagai pluralnya, bentuk jamaknya. Ini ir. Sedangkan kalau yang formal, kita bisa nyuruhnya ke satuan. Hanya satu atau adanya banyak, tetap pakainya z doang. Ini. Misal sekarang kita punya ada kata kerjanya itu lernen misalnya. Nah, kata lernen ini kalau kita mau bikin kalimat kamu belajar, kan kalimatnya menjadi do learns. Ini ya, kamu belajar. Gimana jadinya kalau kita tuh mau nyuruh, hei kamu belajar. Caranya adalah kita tinggal hapus aja subjeknya, dan endungnya di akhir ini juga nggak akan kita pakai. Sehingga yang tersisa adalah stamnya doang. Jadi kalau kita mau nyuruh ke satu orang dalam bentuk yang informal, kita tinggal bilangnya learn. Itu artinya belajarlah. Terus kalau yang ir, kalian. Kalau kita mau bilang kalian belajar, kan kalimatnya menjadi ir learn. Kalian belajar. Nah, kalau kita nyuruh ke banyak orang, pokoknya lebih dari satu orang gitu ya, hei kalian belajarlah. Caranya tinggal kita hapus aja ini subjeknya. Sehingga yang tersisa adalah kata kerja yang sudah dikonjugasikan. Tinggal kita bilangnya learn, belajarlah. Kalau yang z, kan kita bilangnya Z lernen, Anda belajar. Kalau kita nyuruh, hei Anda belajarlah. Gimana caranya? Tinggal kita tukar aja posisinya. Menjadi lernen Z, belajarlah Anda. Misal lagi. Misal sekarang kita punya ada kata warten. Lernen ini kan tadi. Oke, kalau kita mau bilang kamu menunggu, maka du wartes. Ingat di sini kita punya ada sisipan e. Kenapa kok ada sisipan e? Karena kan dia berakhiran t ya. Kalau huruf terakhir stamnya itu t atau d, kan sebaiknya disisipkan huruf e supaya bisa dibaca. Ini kamu menunggu. Nah, kalau kita nyuruh, tungguin, itu tapi ke satu orang. Maka subjek yang kita hapus, endungnya juga kita hapus. Endungnya kan st ini ya. Sehingga yang tersisa adalah kata warte, tungguin. Gitu, warte. Kalau kalian mau bilang kalian menunggu, jadinya ihr wartet. Sama ya, ini juga ada ininya, apa namanya, sisipan t-nya. Kalian menunggu. Kalau mau bilang ke sekelompok orang gitu, tunggulah gitu, maka cuman subjeknya doang yang kita hapus. Kata kerjanya tetap akan kita pakai sebagai bentuk tunggulah kalian. Kalau mau bilang Anda, Sie warten, Anda menunggu. Kalau mau nyuruh ke yang Anda tunggu ya, maka kita bilangnya warten Sie. Nih, kita punya ada kata reisen. Reisen kan artinya traveling ya. Traveling, bepergian. Mau bilang kamu traveling, maka du reist. Kamu traveling. Nah, kalau yang do dan belakangnya s, kan kita nggak perlu st ya. Kita cuma pakai t-nya doang. Jadi, kalau mau nyuruh gitu, ya kamu traveling aja lah gitu. Maka ini do-nya kita hapus, dan endungnya hanya t-nya yang kita hapus. Gitu. Karena kan kalau yang berakhiran s, nggak perlu kita kasih st doang.
Kalau kita nyuruh ya guys gini, traveling lah kamu. Mau bilang kalian traveling, jadinya ir reist. Terus kalau nyuruh, hey kalian traveling lah, maka si subjeknya doang yang tinggal kita hapus. Subjeknya kita hapus, sisanya adalah kata kerja yang dikonjugasikan, sehingga bilangnya guys, traveling lah kalian. Anda jadinya Sie reisen, Anda traveling. Kalau nyuruh, nah reisen Sie, traveling lah Anda. Reisen Sie. Sekarang kita punya geben. Geben ini memberi. Nah, si kata geben ini dia kan termasuknya di starke verben. Dan kalau starke verben kena vokal, kena subjek du, RZS, dia akan berubah vokalnya dari vokal E menjadi vokal I. Sehingga kalau bilang kamu memberi, jadinya du gibst, kamu memberi. Kalau nyuruh, hey kamu, maka subjek yang kita hapus dan endungnya juga kita hapus. Yang tersisa adalah stamnya doang, yaitu gib, berikanlah, gib. Kalau yang kalian jadinya ir geb, biasa ya, jadi kembali ke asal, jadinya geb. Karena yang ir itu bukan termasuk dalam syarat perubahan vokal, nggak harus diganti kalau ketemu ir. Nih, kalian memberi. Kalau mau bilang kalian berikanlah, maka subjeknya yang kita hapus. Tersisa kata kerja yang sudah dikonjugasikan, gebt, berikanlah. Nyuruhnya ke banyak orang. Kalau yang Sie jadinya Sie geben, Anda memberi. Kalau nyuruh, berikanlah Anda. Ini, Anda berikanlah. Itu jadinya geben Sie, tinggal dibalik. Dan starke verben yang lain. Misal ada dalam kata sehen, melihat. Kita mau bilang kamu melihat. Nah, melihat ini kan dia juga starke verben ya. Vokalnya harus kita ganti dari E menjadi IE. Sehingga menjadi du, zit. Lihat. Kalau nyuruh, hei lihatlah. Nyuruhnya ke satu orang. Subjeknya dihapus, endungnya dihapus. Sisanya tinggal sih doang. Sih, lihatlah. Bilangnya ke satu orang. Terus yang ini mau bilang kalian melihat. Jadinya balik lagi ya, kan starke verbennya nggak berlaku kalau terkena subjek ir. Kalau mau bilang, hei lihatlah, itu bilang lihatlah tapi ke banyak orang. Maka tinggal subjeknya yang kita hapus, tersisa tinggal Z-nya doang. Z, lihatlah. Bilangnya ke banyak orang. Kalau untuk yang Z, bilangnya menjadi Sie sehen, Anda melihat. Kalau mau nyuruh, hei Anda lihatlah, maka tinggal kita balik. Sehen Sie. Misal lagi, kita punya ada kata schlafen, tidur. Schlafen ini juga masuk dalam starke verben ya. Kalau ketemu du harus diganti dulu verbennya. Dari A biasa menjadi A umlaut. Sehingga kalau mau bilang kamu tidur, jadinya du schläft. Nih, kamu tidur. Kalau mau bilang tidurlah, nyuruhnya ke satu orang, tidurlah. Maka yang dihapus, subjeknya kita hapus, endungnya kita hapus, dan umlautnya juga nggak akan kita hapus. Kenapa nggak dipakai? Karena kan dia bukan bentuk asalnya. Schläft itu kan dia ada perubahan vokal, makanya ada A umlaut maksudnya. Tapi ketika kita dalam bentuk imperatif, umlautnya nggak akan kita pakai. Jadinya schlaf doang. Cuman nanti hati-hati kalau ketemu kata kerja yang memang dia ada umlautnya, bentuk aslinya maksudnya ya. Bentuk aslinya itu emang udah ada umlautnya ya, jadi umlautnya jangan dihilangkan. Ini umlautnya dihilangkan hanya karena bentuk aslinya itu emang nggak ada umlautnya. Ini. Oke, nah kalau kalian tidur, jadinya ihr schlaft. Kalian tidur, schlaft ya. Bilang, hei tidurlah, nyuruhnya ke banyak orang. Yang tinggal kita hapus. Kalau mau nyuruhnya ke Anda, maka kita bilangnya
ininya Sie schlafen, Anda tidur. Tapi kalau nyuruh, tidurlah Anda. Lagi buat yang starke verben dalam kata laufen misalnya, berlari. Nah, kalau yang laufen untuk yang du ada perubahan vokal juga dari au menjadi oi. Jadinya du läufst, kamu berlari. Kalau mau bilang larilah gitu, nyuruhnya ke satu orang. Maka ini subjeknya kita hapus, endungnya kita hapus, dan umlautnya juga nggak akan kita pakai. Kenapa? Sama alasannya. Karena di sini A-nya A biasa, bukan A. Jadi kalau mau nyuruh larilah, nyuruhnya ke satu orang. Makanya lauf aja. Untuk yang ir, jadinya ir lauf, kalian berlari. Kalau nyuruh, hei kalian larilah, jadinya lauf. Subjeknya doang yang nggak kita pakai. Ini kalau Anda lari, jadinya Sie laufen. Tapi kalau mau bilang larilah Anda, gitu, maka kita bilangnya laufen Sie, larilah Anda. Oke. Terus kita juga punya ada ini. Kalau dalam bahasa Inggris kan kita bilangnya kayak be quiet, be brave, be yang lain ya, be smart, be apalah gitu. Nah, dalam bahasa Jerman juga ada. Jadi kita sekarang ke be-nya dulu ya. Be-nya itu disebut sebagai sein. Ini be-nya dalam, kalau bahasa Inggris tuh dia kayak be. Berupa sein. Yang ini berupa, yang ini menjadi seien Sie. Ini kalau mau bilang be quiet gitu, be quiet, jadinya sei sein itu artinya be quiet. Gimana cara bilangnya be quiet? Jadi kita bilangnya tinggal sei ruhig. Sei ruhig. Yang ini itu kalau ke satu orang ya, sei ruhig. Kalau ke banyak orang jadinya seid ruhig. Kalau bilangnya formal, maka kita bilangnya seien Sie ruhig. Seien Sie ruhig. Kayak gini. Terus misalnya apa lagi? Oh, ada ini, ada kata haben. Kalau haben, maka nanti haben itu dia have has-nya ya kalau dalam bahasa Inggris. Ini akan jadi have. Yang ini akan jadi habt. Terus yang ini akan jadi haben. Misalnya milikilah kesabaran gitu ya. Kita bilangnya adalah haben. Milikilah kesabaran. Maka kita tinggal bilangnya hab geduld. Hab geduld. Bersabarlah gitu. Nyuruhnya ke satu orang. Kalau ke banyak orang jadinya hab geduld. Bersabarlah kalian. Yang ini juga gitu. Geduld. Anda bersabarlah. Gitu. Sudah selesai seperti itu. Kalau ada yang mau, panjang sekali nih. Ada yang mau screenshot, silakan. Oke, ada yang mau ditanyain dulu atau ada yang mau disampaikan lagi, Bita? Kalau larangan cuma ditambah niche atau gimana? Kalau apa, sorry? Larangan, kayak jangan.
jangan, misalnya apa? Misalnya jangan lari. ya tinggal dikasih ini saja. Lauf nicht, laufen Sie nicht, gitu. Oke. Atau pakai bitte, nyuruh tapi please gitu. Pakainya bitte. Bitte-nya itu boleh di depan atau di belakang, sebelum atau setelahnya ya. Misalnya mau bilang tungguin please gitu. Kalau yang du kita bisa bilangnya warte, bitte, atau bitte warte boleh. Kalau yang ir jadinya wartet bitte atau bitte wartet boleh. Kalau yang Sie, warten Sie bitte. Oder bitte warten Sie boleh. Pokoknya untuk yang Sie dia nggak boleh ada kata-kata di antara mereka ya. Kan selalu bersama-sama kan. Misalnya bitte-nya mau ditulis di tengah-tengah gitu. Misalnya warten bitte Sie nggak boleh. Pokoknya untuk yang Sie dalam bentuk imperatif dia nggak boleh dipisahin. Nggak boleh dipisahin oleh apapun. Gitu ya. Oke, kalau sudah nggak ada, coba. Rin, ini yang formil kayak pertanyaan ya jadinya. Kalau apa? Yang formil yang Z benar-benar kayak nanya gitu ya. Betul ya, Formen Z. kayak nanya betul. Bedanya dari konteks atau irama intonasi kali ya. Ya dari intonasinya, dari konteksnya juga. Karena kalau apa cuman dua kata doang, kalau cuman dua kata kan jadinya nyuruh ya. Schlafen Sie gitu, tidurlah Anda. Mungkin schlafen Sie, apakah Anda tidur? Ya dari intonasinya juga sih sepertinya ya. Oke, Anissa gimana, aman? Ada yang mau ditanyain dulu? Bisa dipahamin ya? Oke, kalau nggak ada, coba kita ke latihan soalnya. Latihan soalnya di Seite login. Oh ini. Oke, ini kita ke Übung 1-nya dulu ya, ke sini. Ini di Seite berapa? Seite 18, halaman 18. Di buku kalian Seite 18. Oke. Nah, di sini yang di Übung 1 kalian diminta untuk menuliskan dalam 3 bentuk sekaligus. Ya. Misalnya ada kata gehen. Dituliskannya dalam bentuk yang singular informal, terus plural informal, dan yang bagian formal ini official. Dari kata gehen kan jadinya get, gehen Sie. Nah, kalau fragen jadinya apa nih? Kalau kaufen apa jadinya? Arbeiten apa? Dan seterusnya. Hati-hati nanti kalau kalian ketemu kata kerja yang termasuk di starke verben. Khusus untuk do, untuk yang nyuruhnya ke satu orang, vokalnya harus diubah ya. Oke, silakan dikerjakan ya Ibu Ains. Bitteschön.
Arinda mau tanya, Ya, Peter. kalau itu kan berurutan ya berarti ya, infinitif, informal, singular, sama plural ya. Kalau infinitif itu yang ear ya berarti ya. Infinitif itu bentuk aslinya. Oh, Sebentar, ini aku kasih garis bawah biar. Nih, ini tuh ada infinitif yang ini. Terus gehen ya. Ya. Ini kalau yang G berarti dia itu informal singular. Kalau yang get ini berarti dia itu adalah informal plural. Ya, sisanya gens itu dia bentuk ofisialnya. Oke. Tadi kalian screenshotnya jelas nggak atau kekecilan? Kebaca nggak di tempat kalian? Kalau butuh screenshot ulang, aku balik ke sana ya. Mungkin ada tulisan yang kurang jelas, sebentar. Kayaknya screenshotnya 2 kali deh. Karena kalau 1 kali nggak jelas. Coba yang ini dulu deh, silakan sampai kata schlafen. Yang butuh screenshot lagi silakan. Oke, terus satu lagi. Oke, silakan kalau mau screenshot kita. Oke, Ferdi ya. Silakan dilanjutin ngerjainnya.
ada yang sudah selesai Ibu Ainsnya? Ya, kayaknya masih ada beberapa yang ngerjain ya. Dilanjutin dulu kalau gitu. Aku kasih 2 menitan lagi kali ya. Nanti jam 8:05 kita bahas. Oke, Vertik ya. Sekarang kita bahas dulu. Kita mulai dari yang A ke Denny, gitu Denny. Infinitifnya fragrant. Kemudian yang singular informalnya frag. Yang pluralnya frag. Yang formalnya fragrancy. B, Anissa, Pita Anissa. Yang B, cough. Yang keduanya pakai T, cough. Sama cough sih. Oke, ke Ray, Bita Ray. Arbeit, arbeitet, arbeiten Sie. Oke, ini karena dia berakhiran T kan ya.
Jadi kita kasih E belakang. Oke, terus yang D. Jos, kita Jos. Udah bisa mute. Masih di mute, nggak kedengaran. Infinitifnya are worten, sih. Terus yang E ke Mutia, betul Mutia. Redden, redet, redency. Terus yang Laufen, Mei, betul Mei. Laufency. Oke, terus yang G ke Lavem, betul Lavem. Fa. Fahren. Fahren apa nih? Kita butuh satu kata lagi. Fahren Sie. Iya. Oke, terus ya Schlafen. Jessica, gitu Jessica. Schlafen Sie. Terus yang I ke Anissa, betul Anissa. Yang I, Geben, Gib, Gap, sama Gaben sih. Gib, Gap, Gaben sih. Nah. Terus yang Yod ke Ray, betul Ray. Spricht, sprechen Sie. Intinya benar. Sprecht, ya. Terus yang K, Denny, betul Denny. Ist, est, essen Sie. Terus yang L ke Mutia, betul Mutia. Nim mitte yang kedua ya. Nehmen Sie. Benar. Yang ininya kurang tepat. Yang pertama. Yang kedua. Dia yang pertama jadi I karena memang dia ke verb ya. Kalau ketemu do diubah vokalnya. Tapi kalau ketemu ir ya nems. Terus yang M ke Jos, betul Jos. Tulis nostum, masih di mute Jos. Infinitifnya sein, kemudian Sie, kemudian seid,
Wir sehen sie. sih. Good. Oke, terus yang N ke Mei, itu Mei. Habt, haben Sie. Oke, sekarang kita mau ke sini. Ini kita punya ada Reisetipps für Ihren Freund oder Freundin. Oder Ihre Freundin. Tips liburan, tips jalan-jalan ya buat teman Anda, teman laki-laki atau teman perempuan. Nah, di bawah sini kita ada kata kerja yang akan kita masukkan ke dalam teks. Ada fahren, achten, machen, essen, und so weiter. Tapi mereka ini sebetulnya sudah urut. Jadi kalian nggak perlu repot-repot ngurutin lagi ya. Ini kan fahrennya nomor 1, ini nomor 1. Terus ini achtennya nomor 2. Berarti nanti achtennya itu harus ada di sini. Terus machennya kan nomor 3. Berarti nanti machennya itu ada di sini. Dan seterusnya sampai nanti sein ini akan ada di sini. Ini kan seinnya nomor 7 nih. Nah, nanti seinnya pasti akan ada di sini. Gitu. Nah, tapi kalian tidak bisa langsung memasukkannya begitu saja. Kenapa begitu? Karena harus ditulis dalam bentuk imperatif. Sekarang ditentukan dulu, kira-kira imperatif ini butuh yang apa? Imperatifnya untuk do, ihr, oder sie. Menurut kalian gimana? Pakainya dalam jenis apa? Ada yang punya pendapat? Yang do bukan sih, do sama iya. Karena kan di sini milih ya, teman laki-laki atau teman perempuan. Ini nanti ini pakainya adalah bentuknya yang do, pakai kamu. Nah, terus berikutnya oke, nah yang ini juga rules-nya sama kayak tadi ya. Kalian tinggal mengurut, ini sudah urut, jadi tinggalkan masukin aja. Ini trinkannya kan ini nomor 2, berarti trinkannya nanti akan ada di sini. Terus spielennya kan ini nomor 3, berarti spielennya pasti ada di sini. Dan seterusnya. Sampai nanti di sini ada Träumen. Sini, Träumennya. Oke, nah kalau untuk liebe Kinder, berarti formulanya pakai yang mana nih? Pakai yang do, iya, udah sih. Iya. Beda? Iya. Iya, nah, pakainya yang genau. Karena buat lebih dari 1 orang ya. Ini nanti silakan ditulisnya pakai ir. Maksudnya ditulis pakai ir ini bentuknya jangan trinken ya, tapi kalian pakai gimana caranya buat nyuruhnya ke banyak orang. Seperti yang tadi udah dipelajarin. Terus yang terakhir ini, yang Übung 4 ada der Chef ist krank. Bosnya sakit. Nah, kalau udah kaitan sama bos, berarti pakainya yang mana nih? Du, iya, udah sih. Pakainya si Rizky. Kalau nanti pakai Z-nya tetap harus diikutkan ya. Jangan ditinggalkan Z-nya. Z-nya tetap harus diikutkan. Kayak yang si kata öffnen. Ada kata öffnen-nya tetap Z-nya diikutkan. Jadi semuanya ini tetap nanti harus ada Z-nya. Gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyain dulu sebelum mulai ngerjakan ibung-ibungnya? Schön gut ya, silakan dikerjakan sambil aku tulis arti-artinya juga. Bitte schön.
Oke, sudah selesai semuanya ngerjakannya? Belum ya, ada yang belum. Oke, dilanjutin dulu. Oke, kita punya waktu yang cukup buat bahas ya. Kita bahas dulu jawaban-jawabannya. Oke, ini aku jadikan satu screen biar gampang nanti, biar nggak bolak-balik. Oke, dimulai dari yang Ibu Sepai dulu ya. Silahkan. Ini Autofahren ist gefährlich, fahr bitte vorsichtig. Kemudian apa ini jawabannya? Mutia, bitte. Achte, genau. Ini aku kasih warna beda biar. Achte immer auf den Verkehr. Apa artinya tuh? Akte itu apa tadi ya? Respect apa? Perhatikan akte immer auf den Verkehr. Perhatikan kendaraan itu ya, apa ya? Gimana sih? Ya, betul ya. Ya. Berkendara yang pelan-pelan, yang hati-hati. Terus perhatikan kendaraan. Nah, terus yang ini apa nih, Mei, Peter? Mach mal Pause. Artinya? Mach itu do. Mal itu apa sih? Mach mal Pause. Pausenya istirahat. Jadi ya udah beristirahatlah. Beristirahatlah. Genau. Oke, terus yang ini apa Deni?
Ist gesund. Ist gesund. Apa artinya ist gesund? Makanlah yang sehat. Genau. Terus ke Jessica, bitte. Wie bitte, Jessica? Drink. Drink. Ya, apa nih artinya? Jangan banyak minum kopi. Kue hilang. Jangan banyak minum kopi, betul. Terus ke Lavem, bitte. Sie viel. Wie bitte? Sie viel. Sie viel. Kenapa Sie viel? Sorry. Hab jadinya. Hab viel, betul. Iya. Hab viel. Geduld. Apa artinya ini? Hab viel, geduld. Lihat apa? Dulu tadi sabar ya kalau nggak salah. Ya, sorry. Hab viel geduld berarti bersabarlah gitu ya. Hab viel geduld. Terus yang terakhir ke Jos, gitu Jos. Vernünftig. Und sehr vernünftig. Vernünftig. Benar. Sikap baik, Pak. Ya, ini maksudnya kalau dalam konteks ini berkendaranya itu yang benar gitu ya, yang proper, maksudnya jangan ngepot-ngepot lah, jangan apa gitu, pokoknya yang benar gitu, yang proper. Oke, good. Terus sekarang yang Übung 3. Liebe Kinder, dear children, ich komme heute Abend spät nach Hause. Hari ini, malam ini, aku datang terlambat ke rumah. Geh bitte in die Küche, pergilah ke dapur, da ist etwas zu essen. Ada sesuatu yang bisa dimakan. Terus berikutnya apa nih, Anissa? Kita mau pakai ini ya, kata kerja trinken. Kan bentuknya ir, jadinya apa? Suaranya masih di mute, nggak kedengaran. Ya, gimana? Trinkt, genau, ada T-nya ya. Trinkt auch Milch. Apa nih artinya trinkt auch Milch? Bisa? Apa artinya? Bukan minum susu. Juga minum susu. Terus ke Mei, bisa Mei? Dann spielt noch ein bisschen. Artinya? Bermainlah sebentar. Nah, bermainlah sebentar. Apa nih Mutia? Abstretet nicht. Tapi jangan abstretet nicht. Tapi jangan bertengkar. Jangan bertengkar. Ke Lavem, bitte? Gehen nicht so spät ins Bett. Gehen, kenapa bisa gehen? Get ya. Get ya, get nicht so spät ins Bett. Apa artinya? Jangan tidur terlalu larut. Betul. Terus Jessica, bitte? Und vorher? Good. Apa artinya? Dan sebelumnya
Bersihkan dulu giginya. Gosok gigi jadinya ya. Oke, terus Denny Bita? Schlaf gut. Tidur yang nyenyak. Dari yang nyenyak. Oke, terakhir Jos Bita? Front was short. Ya, genau. Betul, apa artinya? Dan bermimpilah dan bermimpi yang baik. Betul ya. Ich bin gegen 22 Uhr da. Aku di sana atau aku pulang sekitar pukul 10 malam. Eure Mama, your mother. Oke, lanjut lagi yang Übung 4. Der Chef ist krank, bosnya sakit. Er schickt eine E-Mail an Herrn Mayer. Dia mengirimkan sebuah email ke Pak Mayer. Lieber Herr Mayer, yang terhormat, ya jadinya Dear juga ya, Dear Pak Mayer, ich bin krank, aku sakit, und komme heute nicht, dan hari ini nggak datang. Bitte öffnen Sie die Post, tolong Anda bukalah pesannya atau posnya, rufen Sie mich an, panggil saya, und pung, apa nih, Anissa? Warten Sie. Ya, und warten Sie, apa arti ini? Kalau menulis itu menunggu. Ya, itu udah benar kayak gitu ya. Oke, terus berikutnya ke Denny gitu. Yang mana lagi? Yang ini ya, nicht bis ini ya. Ya. Berichten nicht bis morgen. Laporkan, beri laporan tidak lebih dari besok. Betul, tapi beristennya nggak bisa berdiri sendiri, kita butuh apa? Oh yes. Berichten Sie. Iya, Z-nya harus selalu diikutkan ya, berichten Sie. Oke, terus ke Mei, bitte Mei. Reagieren Sie sofort. Apa artinya? Respon segera, secepatnya. Nah, terus berikutnya lagi ke Mutia, bitte Mutia. Ganz wichtig, Frau Roth hat morgen Geburtstag. Kaufen Sie bitte Blumen und eine Flasche Sekt. Ya benar. Artinya ya, Frau Roth besok ada ulang tahun. Tolong belikan bunga dan Sebotol champagne. Oh, sebotol champagne. Oke. Botol champagne cukup. Oke. Terus ke Jessica, bitte Jessica. Da ist noch etwas. Telefonieren Sie mit Herrn Huber in Passau. Artinya? Telepon Mr. Huber di Passau. Ya, telepon Mr. Huber di Passau. Oke, terus Lavem, bitte. Apa? Seien Sie vorsichtig. Ya. Jangan sehr kritisch. Tapi berhati-hatilah, ini ada hati-hatilah ya. Vorsichtikan berhati-hati.
istilah dia sangat kritis gitu ya. Sangat kritis toh. Terus ke Jos gitu Jos. Masih di mute, nggak kedengaran. Haben Sie Geduld? Haben Sie Geduld artinya Bersabar, bersabarlah. bersabarlah. Und terakhir Anissa. Erklären Sie. Now, erklären Sie. Menjelaskan. Ya, jelaskan semuanya. Betul, alles itu semuanya maksudnya ya. Oke. Terus kita mau ke sini. Yang ini kita langsung kerjain aja ya. Maksudnya langsung dijawab aja. Soalnya sudah latihan banyak. Oke, yang perlu kalian perhatikan itu apa? Yang perlu diperhatikan adalah ini nyuruhnya ke siapa? Yang disuruh itu siapa? Kalau yang disuruhnya satu orang dan itu bentuknya informal, pakainya do. Kalau dia nyuruhnya ke lebih dari satu orang, informal juga, pakainya berarti ir. Tapi kalau formal, ada Herr, ada Frau, maka nyuruhnya yang formal, pakainya Sie. Dari yang A, silakan Mei. Gimana nih bilangnya? Maria Nim Betul. Nim bitte die Tasche, apa nih artinya? Nim bitte die Tasche. Maria took the bag, please. Ya, richtig. Oke, yang B, Denny bitte. Carlos und bitte speech bitte nicht so laut. Kenapa jadi spricht? Kenapa kok berubah vokalnya? Sprecht. Ya. Oke, so loud itu artinya kencang ya, nyaring. Apa berarti artinya? Claudia dan Peter jangan berbicara terlalu keras. Oke, yang C ke Mutia, bitte. Claudia gives Max bitte das Besteck. Claudia, tolong berikan Max alat makan ya? Alat makan, richtig. Besteck alat makan. Terus yang D ke Lavem, bitte Lavem. Kalau itu apa ya kan? Yang Mea berubah ya. Oh, gitu das pakai. Kalau bitte, kalau Herr Mayer kan berarti Pak Mayer. Kalau ke Pak Ya. Mayer berarti gimana? Z ya. Iya, pakai Z. Berarti gimana dong? Olen Z. Ya, Holen Z. Pak Mayer. Olennya apa ya? Itu mengambil. Ngambil. Iya. Ya, tolong ambil pakai. Oke, terus yang E ke Jessica, gitu Jessica. Klaus is nicht so schnell. Klaus jangan makan terlalu cepat. Terus ke Jos, gitu Jos. Robert, saya bitte lesen. Nah, saya bitte leise. Leise itu tenang ya. Jangan berisik maksudnya. Tolong tenang. Tolong tenang. Terakhir Anissa, bitte Anissa.
Telepon. Bitte. Und Viv. Apa artinya? Benutzen Julia. Artinya? Tadi waktu. Warta itu menunggu. Menunggu 5 menit. Ya, tunggulah 5 menit ya, Yulia. Terus ini aku mau kasih kalian PR. Mau kasih kalian PR ini. Nah ini. Ini PR-nya sama kayak tadi. PR-nya sama kayak tadi. Jadi silahkan dituliskan bentuk-bentuknya itu seperti apa ya. Seperti yang barusan kita kerjakan lah pokoknya. Bentar, ini aku kirimin PDF-nya. Besok kita bahas bareng-bareng. Oke, aku sudah kirim ya. Sudah diterima semua? Ada yang mau ditanyain dulu kah? Atau ada yang mau disampaikan lagi, bitte schön? Schön fertig ya. Satu apa sih? Ya. Masih ada waktu kan ya? Oh, udah habis. Oh iya, mau tanya apa? Cuman masihin kayak yang di Ubung Cerai, kayak ich bin gegen Udah itu polanya gimana ya? Nanti di situ kita ada preposisi. Nanti kita akan belajar preposisi juga. Kenapa kok bisa ada gegen di situ? Lebih kayak orang gitu kan sih. Ya, nanti tetap akan ada polanya. Nanti kita pelajari. Oke, good. So, Dankeschön. Ya, oke. So, Dankeschön für heute ya. Wir sehen uns nochmal. Morgen kita ketemu lagi besok. Gute Nacht. Tschüss. Nah,